kita bersama-sama memuji Tuhan. Dua gapa. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan menyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay! Ayo angkat tangan adik-adik, kita memuji Dia. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacitaku, bertemuku dengan Yesusku, ya Tuhanku. Ku memujiku dan menyembahku, Tuhan Yesusku. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Shalom adik-adik, senang sekali Kakak Tati bisa ketemu dengan adik-adik. Oh iya ya, bulan ini tema ibadah Erokids adalah kita berbicara tentang pahlawan adik-adik. Tanggal 28 Oktober yang kemarin Indonesia sedang memperingati hari apa yo? Oh, pintar, Hari Sumpah Pemuda. Waktu itu bangsa dan negara Indonesia sedang dijajah oleh penjajah. Tapi pahlawan-pahlawannya luar biasa. Mereka bersatu hati, mereka membuat Sumpah Pemuda mempersatukan bangsa dan negara Indonesia dari berbagai macam suku, budaya, dan juga bahasanya, sehingga kita bersama-sama memerangi penjajah dan kita menjadi menang. Ore! Nah, Kakak Tati hari ini pakai baju apa ini ya? Betul, baju TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat juga pahlawannya kita loh. Dia sudah memerangi dan membantu bangsa dan negara Indonesia untuk menjaga wilayah Indonesia. Supaya negara Indonesia, wilayah Indonesia tetap aman. Nah, sekarang kita mau ibadah dulu ya. Ayo adik-adik, kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih jika Engkau masih tetap ada bersama dengan kami. Bahkan kasih-Mu terus Engkau berikan kepada kami, bangsa dan negara kami, bahkan kami boleh bergandengan tangan menikmati kemerdekaan-Mu, menikmati anugerah-Mu. Dan pada hari ini kami akan beribadah. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus ada bersama dengan kami dan memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan semuanya, amin. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita ini menjadi pahlawannya Tuhan loh. Walaupun kita masih kecil, kita menjadi pahlawannya Tuhan. Ayo Kak Angki. Semuanya berdiri. Yuk tepuk tangan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada.
kita tidak ada yang bisa melawan. Karena Tuhan Yesus ada di pihak siapa? Pihak kita. Yuk, Kak Angki selanjutnya. Masih berdiri semuanya. Ayo tepuk tangan. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Tuhan Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Wah, benar sekali. Ketika Tuhan tolong kita semua, dalam kondisi apapun kita harus senang loh adik-adik. Nih sekarang kita akan menyaksikan. Nih ada adik kelas Daud yang akan mempersembahkan pujian buat Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Adik-adik mau melihat? Yuk kita lihat. Ini adalah performance dari adik kelas Daud yang diwakili oleh adik Feli. Ayo tepuk tangan buat adik Feli, silakan. Ya luar biasa Develi ya, keren sekali karena Tuhan Yesus juga keren. Adik-adik nanti minggu depan siapa lagi ya kira-kira ya yang akan memuji Tuhan. Yuk tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kakak aja adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun setelah ku pegang janjimu, pengharapanku
kita ambil sikap yang sempurna. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, jalan-jalan-Mu adalah jalan yang terbaik buat kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan Allah terus ada bersama dengan kami. Kami mau Tuhan, saat ini mau duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkannya, dan hikmat-Mu ada pada kami semuanya, terlebih kepada Kakak Lipi dan Kakak Yustin yang akan membawakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat sore adik-adik. Wah, adik-adik semua pasti sukacita ya karena tadi habis memuji Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua duduk yang manis ya. Iya. Nah, Kak Yustin, Iya Kak. sebentar lagi nih tanggal 10 November. Nah, Iya. kira-kira Kak Yustin tahu nggak kita mau memperingati apa nih? Yang aku tahu kalau bulan November itu memperingati Hari Pahlawan bukan sih Kak? Ya, benar Kak. Tepatnya tanggal 10 November bangsa kita memperingati Hari Pahlawan ya. Kita mau mengingat kembali jasa-jasa para pahlawan kita Kak Yustin yang membela bangsa Indonesia. Iya Kak Lipi. Kak Yustin, ngomong-ngomong tentang pahlawan, hari ini kita mau mendengarkan tentang kisah pahlawan yang ada di dalam Alkitab. Kira-kira siapa ya Kak? Dia adalah Yosua dan Kaleb Kak. Kak Yustin pernah dengar nggak kisah ini? Pernah Kak, bukannya Yosua dan Kaleb dipilih sama Musa dengan 10 para pemimpin lainnya untuk menjadi pengintai kan Kak? Ya benar itu Kak. Nah adik-adik, yuk kita langsung aja yuk. Kita mau saksikan cerita berikut ini. Saat Tuhan menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan sebagai tempat tinggal yang baru bagi umat Israel. Tanah Kanaan adalah tempat yang subur, berlimpah susu dan madu. Maka Tuhan berfirman kepada Musa,
Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa memilih Samua, Safat, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Guel, Yosua, dan Kaleb. Itulah ke-12 orang yang dipilih oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Maka ke-12 orang pengintai tersebut pergi dari padang gurun Paran ke tanah Negeb, dan naiklah mereka ke pegunungan yang ada di sana. Dari sana, mereka mulai mengintai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, kemudian sampai ke Hebron dan ke lembah Eskol. Di sana mereka melihat suatu cabang dengan setan dan buah anggur. Dibutuhkan 2 orang untuk dapat mengangkat setan dan buah anggur tersebut. Selain itu, mereka juga membawa beberapa buah delima dan buah ara untuk dibawa pulang. Setelah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel. Mereka membawa kabar dan memperlihatkan hasil dari negeri tersebut. Tiba-tiba, 10 orang pengintai berkata, "Negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu-kubu dan sangat besar." Namun Kaleb mencoba menenteramkan hati umat Israel. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Namun 10 pengintai yang lain menyampaikan kabar bohong. Mereka mengatakan bahwa negeri yang kita intai adalah negeri yang memakan penduduknya. Orang-orangnya tinggi perawakannya, orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Akan tetapi Yosua dan Kaleb berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami intai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sedangkan Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka." Mendengar perkataan tersebut, segenap umat Israel malah mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu dan menolak untuk masuk ke tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Kanaan. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua umat Israel. Tuhan berfirman akan menghukum umat Israel karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dari 12 orang pengintai, hanya Yosua dan Kaleb yang dapat masuk ke tanah Kanaan, karena mereka tetap percaya kepada janji Tuhan. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan kisah firman Tuhan tentang 12 pengintai yang telah dipilih Musa dan Harun. Tapi hanya Yosua dan Kaleb yang akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Ya, nah adik-adik, kita mau belajar dari Yosua dan Kaleb yang memiliki sifat-sifat pejuang. Nah, kita juga sebagai pahlawan-pahlawannya Tuhan, kita mau memiliki sifat pejuang itu. Apa aja ya sifat pejuangnya, Kak? Ada 3 nih, Kak. Iya, Kakak. apa aja, Kak? Yang pertama nih adik-adik, Yosua dan Kaleb adalah pejuang yang memiliki ketaatan, Kak. Taat sama pemimpinnya. Nah, adik-adik, kita semua sebagai pahlawan-pahlawannya Tuhan, kita juga mau taat. Taat sama siapa adik-adik? Nah, taat sama orang tua, taat sama guru, terlebih taat sama Tuhan.
Nah itu yang pertama Kak Justin ya. Yang pertama taat. Yang kedua ini sifat dari Yosua dan Kaleb ini berani dia Kak. Berani Kak. Ya adik-adik semua yang di rumah, ya kita semua mau memiliki sifat yang berani ya. Berani apa nih adik-adik? Berani apa nih Kak Justin? Berani tidur sendiri Kak di kamar. Benar juga tuh, berani tidur sendiri. Berani apa lagi? Berani berkata jujur. Ya, terus apa lagi? Berani berbuat yang benar. Ya, berbuat yang benar tuh yang bagaimana yuk adik-adik? Nah, contohnya nih, waktu kalian Zoom. Nah, Zoom ulangan, ada ulangan ya Kak ya, waktu belajar Iya, Zoom ya. ulangan. Nah, itu waktu ulangan itu gimana adik-adik? Adik-adik kerjakan sendiri atau nyontek. Nah, adik-adik yang bisa jawab ya. Nah, itu kita harus melakukan perbuatan yang benar. Lalu, berani apa lagi nih Kak? Berani apa lagi ya Kak? Yang jelas jangan berani melawan orang tua ya Kak Oh ya. iya, kalau itu jangan. Itu nggak boleh ya adik-adik ya. Oke, nah itu tadi yang kedua ya Kak ya, Iya, sifat yang kedua. mereka. Lalu yang ketiga nih adik-adik. Yang ketiga mereka Yosua dan Kaleb mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Nah adik-adik semua kita mau belajar seperti Yosua dan Kaleb, kita mau punya iman yang kuat kepada Tuhan. Oke? Ya, oke Kak. Oke Kak. Nah adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik pasti pernah mengalami masalah, terus tantangan, benar, Kak. persoalan. Nah itu semua seperti raksasa yang menakutkan. Sama seperti 10 pengintai yang tadi. Begitu mereka melihat rintangan, mereka jadi takut, gak Iya. berani untuk maju. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar seperti Yosua dan Kaleb. Mereka memandang setiap permasalahan itu mereka tidak takut karena ada Tuhan yang besar yang menyertai mereka. Mereka tetap percaya akan janji Tuhan karena Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan. Iya, benar sekali Kak. Oke adik-adik, hari ini kita sudah belajar dari cerita tokoh Alkitab kepahlawanan yaitu Yosua dan Kaleb. Yuk semuanya kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa dan kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Kami setelah mendengarkan kisah tentang Yosua dan Kaleb. Kami mau belajar seperti Yosua dan Kaleb Tuhan yang memiliki sifat-sifat pejuang, pahlawan-pahlawannya Tuhan. Kami mau taat terlebih kepada Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang berani, kami mau juga memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik yang di rumah, juga setiap kakak-kakak yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan curahkan berkat-berkat yang dari surga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik untuk aktivitas minggu ini, adik-adik bisa mengirimkan video berupa adik-adik menyanyi lagu Aku Pahlawan Kristus. Bisa lihat teks lagunya nanti di bawah ya, oke? Nah, nanti ini ya Kak ya, di-share juga di grup WA ya Oh Kak ya. iya, di-share di Iya, grup WA. contoh lagunya Kak ya, mungkin adik-adik ada yang nggak tahu tuh Kak, nadanya gimana Kak. Lagunya itu akulah pahlawan Kristus, aku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dor dengan imanku. Adik-adik bisa nyanyi pakai gerakan ya, oke? Oke. Kakak-kakak Ero Kids mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di bulan November. Yuk kita berdoa Kak Justin untuk mendoakan adik-adik kita yang berulang tahun.
Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa Bapa khusus untuk setiap adik-adik kami Bapa dan kakak-kakak Erokid juga yang berulang tahun di bulan November. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan turun atas kehidupan mereka. Amin. Tuhan memberkati dalam keseharian mereka, dalam pertumbuhan mereka Bapa, Amin. dalam sekolah mereka Bapa. Engkau memberikan hikmat Tuhan, Amin. Engkau memberikan pengetahuan Bapa, Engkau tambah-tambahkan pengetahuan buat mereka, Engkau menjagai terus kehidupan mereka, Amin. berikan mereka selalu kekuatan, kesehatan, Engkau yang menyertai, Engkau yang merancangkan masa depan yang terbaik bagi Amin. kehidupan mereka. Turunlah berkat atas nama Bapa, anak laki-laki, putra dan Roh Kudus, turun ke atas setiap anak-anakmu yang Amin. berulang tahun di bulan November Bapa. Terpujilah namamu, haleluya, Amin. Sampai ketemu minggu depan. Shalom, God bless you. Oke, Ganti.